الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بصيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون رحمكم الله، أوصيكم بنفسي بتقوى الله، فقد فاز فوزا عظيما. وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. صدق الله العظيم. Jemaah Jumat rahimakumullah yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Allah masih berikan kita kesempatan, umur, sehat, dan rezeki yang cukup untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satunya yang hari ini kita sama-sama akan laksanakan, yang juga merupakan fardu daripada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan sholat Jumat berjamaah di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Mari kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hakikat yang sebenarnya, yaitu melakukan ketaatan kepada Allah. Yang pertama, kita hindari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dengan takwa ini bagaimana kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah sedikit pun melupakannya. Dan yang ketiga, kita senantiasa bersyukur kepada Allah dan jangan sampai kita menjadi orang yang kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, dan insyaallah kita semua yang senantiasa taat dan menghidupkan sunnah-sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak di yaumil akhir kita mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, pada siang ini kita akan sedikit melakukan ibrah, mengambil pelajaran dari apa yang ada di sekeliling kita, yaitu berupa binatang-binatang melata yang telah Allah agungkan, muliakan, dan menjadikan beberapa surat di dalam Al-Quran yang mungkin sudah sama-sama kita ketahui. Yang pertama, ada binatang yang sering kita lihat hari-hari di rumah, yaitu an-naml, yaitu semut. Bagaimana kita akan ambil pelajaran dari seekor semut? Lalu yang kedua, binatang yang juga sering kita lihat di sekeliling kita, yaitu laba-laba. Diagungkan dalam Al-Quran dalam surat Al-Ankabut. Dan yang ketiga, binatang juga ini binatang yang sering kita lihat di sekeliling kita, yaitu lebah. Dalam Al-Quran diabadikan oleh Allah dalam surat An-Nahl. Ketiga binatang ini, hadirin rahimakumullah, memiliki karakter dan sifat yang berbeda-beda, digambarkan di dalam Al-Quran. Dan mudah-mudahan ini menjadikan ibrah buat kita di Jumat ini untuk menjadi pegangan hidup kita
di dalam melakukan atau menjalani kehidupan kita di dunia ini, insya Allah. Yang pertama, hadirin yang mulia, semut. Perilaku semut kalau kita perhatikan secara pelan-pelan, secara perlahan-lahan, perhatikan baik-baik hadirin yang mulia. Semut ini mempunyai sifat suka menghimpun makanan, walaupun sedikit demi sedikit, tapi dihimpunnya banyak-banyak dan tidak pernah berhenti. Konon binatang ini dapat menghimpun makanan untuk bertahun-tahun. Padahal seekor semut umur paling panjang itu hanya bisa 1 tahun atau 1 tahun setengah, tapi dia bisa menghimpun makanan sampai kebutuhan dia 10 tahun bahkan 20 tahun. Tamaknya sifat semut ini sehingga ia kadang-kala berusaha memikul sesuatu yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Meskipun sesuatu itu tidak ada gunanya bagi dia, dia akan terus menumpuk makanan, menumpuk makanan, diambilnya dari sana, diambilnya dari sini, ditumpuk-tumpuk. Dan ini menjadikan ibrah buat kita semua dari semut ini, yaitu bagaimana kita jangan sampai punya sifat seperti semut, yaitu serakah, loba, menumpuk-numpuk harta, bahkan ada kalanya kita tidak peduli dengan orang lain. A'udzubillah. Jemaah rahimakumullah yang disayang Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, binatang laba-laba. Sebagaimana digambarkan dalam Al-Qur'an, sarang laba-laba adalah sarang yang sangat rapuh. Tidak ada kekuatan sama sekali. Di dalam Al-Qur'an diceritakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, masalul ladzina takhudhu min dunillahi awliya'a kamathalil 'ankabut attakhadhat baita wa inna awhanal buyuti labaitul 'ankabut law kanu ya'lamun. Ia bukan tempat yang aman. Apapun yang berlindung di sana atau disergapnya akan binasa. Jangankan serangga yang tidak sejenis, jantannya pun setelah selesai berhubungan disergapnya untuk dimusnahkan oleh betinanya. Telur-telurnya yang menetas saling berdesakan hingga dapat saling memusnahkan. Ayat di atas hadirin yang mulia memberikan gambaran bahwa di dalam kehidupan lebah ada sifat-sifat yang banyak kita temui di dalam masyarakat kita, bahkan di dalam keluarga kita. Apa itu? Laba-laba sarangnya rapuh. Tidak ada keharmonisan dalam keluarga laba-laba. Dan ini sering terjadi dalam keluarga kita. Banyak keluarga kaum muslimin yang rapuh, lemah iman, lemah ibadah, tidak adanya saling nasihat menasehati antar keluarga. Bahkan dengan saudara sendiri bertengkar, bermusuhan, bahkan saling bunuh-bunuhan gara-gara harta. Dalam keluarga muslim banyak anggota keluarga yang masih kurang akhlak, kurang beriman kepada Allah. Dan kita pun jarang untuk saling mengingatkan, dibiarkan begitu saja. Anak perempuan buka aurat dibiarkan, anak laki-laki tak mau sholat dibiarkan, anak-anak kita tak mau ngaji dibiarkan. Ini menjadi keluarga muslim yang rapuh sebagaimana sarang laba-laba. Bahkan, mohon maaf, banyak keluarga muslim di mana kehidupan orang tuanya, ayah dan ibunya saling bertengkar, tidak akur, dan anak-anaknya semua dalam keluarga itu jauh mencerminkan kehidupan Islami, jauh daripada tanda-tanda Islami. Bisa kita lihat sekarang bagaimana penampilan orang Islam jauh dari tanda-tanda Islami.
Kehidupan orang Islam jauh daripada kehidupan Islami, bahkan bangga dengan kehidupan mencontoh orang-orang kafir. Nauzubillah min dzalik. Jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah, lain halnya dengan lebah, binatang yang ketiga. Dalam sebuah penelitian, lebah memiliki insting yang sangat tinggi, sehingga kalau kita membaca Al-Quran, digambarkan di dalam surat An-Nahl ayat 68 sampai 69. Silahkan nanti dibuka Al-Quran di rumah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa auha rabbuka ilan nahl anittakhidhi minal jibali buyutan wa minasy syajari wa mimma yahrisun thumma kulli min kulli thamarat fasluki subula rabbika dhululan yakhruju min butuniha sarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Al-Ahya. Artinya, dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang gunung-gunung, di gunung-gunung, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibuat manusia. Kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan. Lalu bertempuhlah jalan hidup Tuhanmu yang telah memudahkanmu. Dari perut lebah itu keluar minuman atau madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat bagi manusia. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir. Subhanallah, sarangnya dibuat berbentuk segi 6 hadirin, bukan 5 atau bukan 4, agar tidak terjadi pemborosan dalam lokasi. Yang dimakan lebah adalah kembang-kembang dan tidak seperti semut yang menumpuk-numpuk makanan. Lebah mengolah makanan dan hasil olahannya menjadi lilin dan madu yang sangat bermanfaat bagi manusia untuk dijadikan penerang dan obat-obatan. Lebah sangat disiplin, mengenal pembagian kerja, dan segala yang tidak berguna disingkirkan dari sarangnya. Lebah tidak mengganggu yang lain kecuali ada yang mengganggunya. Bahkan kalaupun lebah menyakiti atau menyengat kita, sengatannya dapat menjadi obat. Dan kalau dia membuat rumah, bisa kita perhatikan rumah lebah, tempat lebah bergantung pada dahan dan ranting. Tempat dahan tempat bergantung itu tidak akan patah oleh sarangnya lebah. Ibrah yang bisa diambil oleh kita adalah hadirin, dimanapun kita berada, sebagai seorang mukmin jadilah seperti seekor lebah. Dimanapun kita tinggal, kita tidak pernah memberikan mudarat kepada orang lain. Bahkan orang-orang di luar muslim, kita tidak pernah membuat susah orang lain. Bahkan orang-orang di luar muslim, kita tidak pernah berbuat zalim kepada orang lain, bahkan orang-orang di luar muslim. Akan tapi selalu memberi manfaat pada orang lain. Oleh karenanya, wajar kalau Nabi mengibaratkan orang mukmin yang baik itu seperti lebah. Sebagaimana sabda Nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalul mu'mini mislun nahallati la ta'kulu illa thayyiban wa la tad'u illa thayyiban wa in waqa'at fi syai'in la ta'sur. Rasulullah bersabda, perumpamaan seorang mukmin adalah seperti lebah. Dia tidak makan kecuali yang baik-baik saja. Dia tidak menghasilkan sesuatu kecuali yang baik-baik saja. Dan bila berada pada suatu tempat, dia tidak akan merusak yang lain. Hadirin yang mulia, demikianlah jelas dalam diri manusia. Kalau kita perhatikan, ada manusia yang sifatnya seperti semut, suka menghimpun, menumpuk materi, menumpuk harta, ya, menumpuk harta, dan berat untuk mengeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat boros adalah termasuk budaya yang sering kita lihat dalam kehidupan kita. Hadirnya berbagai benda baru di lingkungan kita yang sebenarnya tidak pernah kita butuhkan atau tidak kita butuhkan sama sekali, kita sering mengoleksinya, ya.
dan seringkali tidak bermanfaat. Dapat dipastikan bahwa dalam masyarakat kita banyak sifat-sifat semut ini berkeliaran. Hadirin yang mulia Allah SWT, dalam Al-Quran dijelaskan tentang sekelompok manusia yang nanti akan disiksa di akhirat karena mereka bekerja keras tanpa mempertimbangkan akibat buruknya. Kata Allah, banyak muka pada hari kiamat, tunduk terhina, bekerja keras lagi kepayahan, memasuki api yang sangat panas, diberi minum dengan air dari sumber yang sangat panas. Jemaah sekalian, dari ayat ini menunjuk kepada sekelompok manusia yang dalam kehidupan dunia melakukan kegiatan yang menjadikan beban mereka letih, capek, tetapi kegiatan mereka jauh daripada tuntunan ajaran Islam. Mereka jauh dari agama Islam. Mereka jauh daripada perintah-perintah Allah. Mudah-mudahan kita tergolong ke dalam orang-orang ini. Kita berharap dalam kesempatan ini, mari sama-sama kita renungkan dari 3 binatang yang dicontohkan Allah dalam Al-Quran ini. Mudah-mudahan kita tidak mempunyai sifat seperti sifat semut yang serakah, suka menumpuk-numpuk harta, jauh dari amal agama. Mudah-mudahan kita juga tidak mempunyai sifat seperti laba-laba yang sifatnya rapuh. Keluarga kita rapuh, iman kita rapuh, amal kita rapuh, semua sektor agama kita rapuh. Yang kita inginkan adalah kita mempunyai sifat seperti lebah, kuat di dalam, bermanfaat di luar, dapat memberi manfaat kepada orang lain, tidak menzalimi orang lain, dan ujungnya kita mengharapkan nikmatnya kehidupan dunia ini sama nikmatnya, bahkan lebih nikmat, dan kita akan nanti ketemu di akhirat dengan kenikmatan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari khutbah Jumat kali ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Wa astaghfirullaha li wa lakum. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wa kafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi taqwallahil 'aliyyil 'azim. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin 'azim. Amarakum bis salati was salami 'ala nabiyyina al-karim. Faqala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. آمين آمين يا رب
والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والزنا والربا والبغي والسيوف المختلفة والزلائل والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.